Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Batas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ku anteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani konco sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kamu nih mesti bojomu iku kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolben apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Saya jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Hasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul. Gak sampean benar susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik kola ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yutawaffawna minkum enggak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutolaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat ngantuk ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuhu. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu lama sekali termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi susahnya jadi seorang asal usul ijtihad. Di Pulau Wacawan dia kersane untuk baru ke redaksi Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain, ditalak 3. Nah, sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki tolak tuki tolak tuki. Mau nak sampean salah apa bom cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki tolak tuki tolak. Apa dua-duanya itu baik? Rasa tahu kok kiai ini nak keliru isin kiai ini. Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki tolak tuki tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus gue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insa? Kalau insa berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu dialim lo. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok kodar. Kowe kudu rido mbek kodok kodar, termasuk kayak goblok kerpayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nongon kok. Bodoh iku dosa ngoten mawon. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghairu ayyatazawajaha zaujun sing ghairu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakah. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li anna asman nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqd. Jadi sebetulnya hatta tangiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhubi usailatahu wa yadhubu usailatan. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri.
Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran. Gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Sube'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul. Wakila 10 hari, pokoknya 16 hari, 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat. Yang satu berpikir masuk ayat waladina yutawafawna minkum wa yadharuna apa? Azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyuriw wasyra. Berarti ini Sube'ah diidahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhumna ayyadona hamla. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat waladina yutawafawna minkum. Saya ulang lagi ya, Sube'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa? 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat waladina yutawafawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna apa? Hamla. Jika sahabat itu berdebat. Kula waca. Ndak sampean biar ngerti, fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng. Kayak di takrib, di mana kula betul takribnya. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah Zakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyur. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyur. Wa anta do'a hamlaha hatta ta'tiya bil iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya waktu hamil. Ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal-usul sebelum ditemukan fikih yang baru. Nah, terus waqala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zawjuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Jadi nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok ndek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Agak provokatif. Walau kana zaujuha ala sarir. Tapi kan Arabi jenis wong wedok iki, kuwi darah para matine. Karena ini jenis antisosial kan wong sok sing lanang isih urung dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono ora banget ayune. Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ngerti. Nah, qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha alas sari. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alas sari itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya. Oh. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Oke, ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis nggo hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi. Iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok qadar. Mpun niku hiburan.
Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf, suf itu kapuk. Kapuk itu ngeleyang anut angin. Nek tasawuf itu pokoknya urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wes antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Jujur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wes kodok subuh ora istighfar. Mergo alasan ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah, itu tasawuf ya. Bukan tahu bukan istighfar. Nah ya malah delik. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sama delok teng mana Kitab Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu. Kamu tasawuf pagi normal, enggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang manta sawwafa walam yatafaqqah itu jadinya tazandakoh. Tapi kalau kamu tafaqqah walam yatasawwaf hanya jadi tafassakoh. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kan Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelak hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai kok muka neng rumah kan elek. Lu mau ibu-ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir. Ya wes oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali. Memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu mau Jumatan itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu sudah. Jadi itu jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual satu, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti idahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassoh atau makhsusoh selain hamil. Jadi kalau selain hamil idahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah nopo al-Aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarona Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawafa anha zaujuha atau yutafa anha zaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah idahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang sekarang ngendikan fikih itu agak provokatif. Lawaladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halal. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi. Saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah idah wis idah dhewe no. Otomatis no.
Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Mustad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri. Padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya waladina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhurun wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabasna bi anfusina salah satu. Nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting hati ini. Salat penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajibno rukuk sujud terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula ya, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani sowan pangeran dewi melite temen. Pokoknya tak kayak analogi yang lha kayak sowan kiai dewi ane rawani kok sowan pangeran dewi kok melite itu. Susu bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek salah wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqumta lahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salatu siddatil khauf dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhati salat la tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siddatil khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat sahnya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat siddatil. Tapi nyatanya Nabi tolak. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulan, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat tempat. Misalnya gini, sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrak. Tapi nak sampean jadi penumpang. Supirnya profesional, kuanto angop mangan tetep nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marbuka. Yo Cio, aku ape mulang, supaya anggere takoki muni ngenteni rombongan. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gede kegiatan takzir. Repot ya. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas takutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini.
ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Mana qasrus sholat tuh yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saf dan saf itu ada dam,